Halo Sobat Translog, welcome to Translog Talk. Bareng sama gue Uta. Yang sekarang kita bakal ngebahas hal-hal menarik yang lagi happening banget nih di Tel Trisakti. Nah, dan kebetulan hal-hal menarik ini benar-benar kita mengirimkan mahasiswa-mahasiswa terbaik juga nih dari Tel Trisakti. Bisa kita kenalan dulu ya Kak, sama kakak yang ini dulu deh. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Nisa dari Prodi Manajemen Transportasi Darat Angkatan 2020. Nama saya Fitra dari jurusan Teknik Lautan Angkatan 2020. Halo, nama aku Desyifa tapi dipanggil Dedes. Aku dari Sistem Logistik. Oke. Halo, nama aku Yesi dari Manajemen Logistik Angkatan 2020. Oke. Nah, berarti kalian jadi salah satu tim yang dapat kesempatan buat ikut ke dalam program kreativitas mahasiswa. Nah, di sini gue pengen nanya-nanya nih soal kenapa sih tertarik mengikuti kegiatan tersebut? Apa ada dorongan dari internal kah, atau didorong sama dosen kah, atau memang tahu informasi ini dari teman-teman lain atau gimana? Siapa yang mau jawab nih? Boleh dari Oke, gue dulu. Kak. Jadi awal mula gue tahu dari PKM ini sebelumnya tuh gue gap, tapi gap itu kuliah di tempat lain, salah satunya di PTN di Jawa Barat. Nah itu tuh ada namanya ospek jurusan. Nah di ospek jurusan itu ada pembelajaran kegiatan tentang PKM ini. Nah itu tuh seru banget kalau waktu itu gue ngebahas tentang topeng monyet, kan itu masih marak banget ya waktu tahun dulu. Monyetnya ngeliat ke gue. Nah habis itu sempat diajak juga ke notis sama cutting himpunan di sana. Jadi ikut, tapi waktu itu cuman sampai lolos tahap fakultas kalau nggak salah. Nah karena ngerasa kayak salah jurusan nih di sana, jadi pindah kan. Pas di sini penasaran nih, kok nggak ada info tentang PKM. Ternyata bukan nggak ada, tapi guanya yang kurang cari info. Akhirnya gue ikut, dan waktu itu di tahun 2020 angkatan tahun pertama gue itu gue ikut bareng sama 4 temen gue dari jurusan MTD juga. Itu ngebahas tentang PKM-PM juga, dan kebetulan masih sejurusan lah sama yang sekarang gue ikutin. Dan buat tahun ini karena masih sejurusan, gue masih penasaran juga nih sama PKM-PM. Akhirnya gue ikut dengan tim yang baru lagi dan dengan dosen pembimbing juga. Itu alhamdulillahnya nih sekarang mungkin lebih effortnya juga lebih banyak kali ya, dan pengalamannya juga udah banyak, dapat kesempatan buat lolos pendanaan itu sih. Berarti kalau lolos pendanaan itu dari ITL sendiri kita ngirim berapa tim sih Kak? Kurang lebih setahu aku tuh 14 sampai 15 tim. 14 sampai 15 tim. Yang lolos? Ada 2 tim, salah satunya kita, dan satunya itu PKMK, kewirausahaan. Oke. Berarti kalian keren-keren banget ya. Iya, Oke. Nah, di PKMPM ini kan tadi udah sempat dibahas kalau PKMPM ini program kreativitas mahasiswa, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, berarti kan fokus kalian ke pengabdian masyarakat nih. Judul apa yang kalian ambil sampai kalian memberanikan diri nih buat kita menggunakan judul ini buat pengabdian masyarakat, buat PKM kita. Mungkin bisa dijelasin sama Kak Fitra ya Kak? Iya. Jadi judul kita itu kreasi pengolahan limbah minyak jelantah menjadi sabun berbasis pengabdian masyarakat untuk mendukung SDGs. Terus kenapa kita ngambil limbah minyak jelantah menjadi sabun? Karena awalnya kan saya waktu itu ada ikut pengabdian masyarakat di INGO gitu di Lumajang. Nah waktu itu masuknya divisi lingkungan. Karena waktu itu ada naikin 1 proker, dan prokernya itu ditolak karena katanya waktunya untuk pembuatannya lama sampai 3 bulan. Terus ternyata nanya ke Nisa kan, karena Nisa kan ada ikut volunteer gitu tentang lingkungan. Nisa kasih tahu katanya buat aja Fit kayak minyak jelantah menjadi sabun. Yaudah kayak scroll di YouTube, nonton tutorialnya, ternyata lumayan gampang. Terus pas naikin prokernya itu di ACC sama tim NGO-nya. Pas di Lumajang kita buat kayak targetnya kita itu ibu-ibu PKK di sana. Nah mereka itu kayak ngedukung banget, malah kayak oh iya kita selama ini mencari gini, gimana cara kita biar bisa limbah minyak jelantah kita ini nggak dibuang di tanah, karena kan di sana itu pertanian ya. Kalau dibuang di tanah merusak lingkungan tanah juga. Kalau misalnya dibuang di wastafel juga lama-lama bisa nyumbat, bisa banjir. Akhirnya pas kita berhasil di sana udah bagus, terus ada PKM, katanya kayak udah mending kita coba ngangkat ini, dan alhamdulillah berhasil lolos. Oke. Nah judulnya sendiri tadi berarti apa? Bisa diulang Kak? Kreasi pengolahan limbah minyak jelantah menjadi sabun berbasis pengabdian masyarakat untuk mendukung SDGs.
Itu ya Kak, produknya Kak. Bisa ditunjukin mungkin ke kamera Kak. Ini waktu itu kita juga sempat buat ya di KDM, Yayasan KDM. Itu mitra dari Mitra kegiatan kita. ITL Trisakti juga. Oh gitu. Oke. Kenapa harus minyak jelantah? Dan kenapa kalian tuh mikirnya minyak jelantah ini bisa diolah lagi gitu? Mungkin bisa dijelasin sama Kak Yesi ya Kak? Iya, nah untuk minyak jelantah, kenapa harus minyak Iya. jelantah nih asal muasalnya itu kan kita tuh waktu itu udah lagi kayak apa ya, kayak heboh banget kan masalah minyak juga. Terus juga kita ngeliat kan kayak dari kondisi lingkungan juga kayak banyak nih masyarakat yang kalau abis goreng gitu, kayak goreng atau menggunakan minyak itu langsung dibuang gitu Iya. aja. Sedangkan tadi Fitra kan menyambung dari Fitra juga tadi katanya nggak baik buat lingkungan juga, karena di sini juga kita mikir, oh iya kenapa nggak kita manfaatin lagi nih buat kita nambahin nilai apa sih buat supaya minyak jelantah itu ada nilai gunanya lagi, bisa Oke. bermanfaat lagi. Terus akhirnya kita berpikir buat manfaatin minyak jelantah ini jadi sabun. Jadi selain dari lingkungan juga, kita tuh di sini nekanin juga nilai ekonomis. Jadi itu bisa dijual sebenarnya dari sabun minyak jelantah ini kan bisa diproduksi lagi terus dijual gitu. Oke. Nah, berarti kan kalian salah satu pendorongnya itu tentang keadaan alam deh ya kan? Ya kenapa kalau misalkan ada minyak yang bisa diolah lagi kenapa enggak gitu kan? Terus juga kalian juga aware lah terhadap krisis-krisis iklim di alam gitu. Nah, terus juga tadi ada hal yang menarik nih. Tadi kan perkenalan kalian dari jurusan-jurusan yang berbeda, terus juga Dede satu angkatan juga sama kita kan, kita satu angkatan, terus ini angkatan-angkatan atas. Kenapa bisa sampai klop nih? Oke, kita bisa bikin kegiatan ini, bisa ke pengabdian masyarakat ini berempat gitu. Kenapa nggak sama yang lain? Mungkin kenapa nggak ngajak gue gitu kan, atau ngajak yang lain gitu? Kenapa harus ngajaknya nih berempat nih? Dedes Mungkin gantian aku Des. ya, aku coba jawab ya. Jadi sebenarnya pertama memang fun fact awalnya tuh cuman ada Kanisa, Kak Fitra sama Kak Yesi. Oke. Jadi satu tim ada 3 orang. Cuman waktu itu kan qadarullah Kanisa berhalangan hadir di Zoom yang membuat beberapa proses sedikit terhambat gitu kan. Jadi dimasukin lah aku gitu dengan beberapa pertimbangan. Pertama, aku dulu juga pas SMA kan aku pernah ada mini riset gitu Oke. ya. Terus aku juga tahu PKM-nya dari Pak Simon, dari pembimbing kita nih. Nah terus dianjurkan juga kan dari yang berbeda jurusan ya. Dan ditambah lagi kan semoga ITL Trisakti kita kan berharapnya ada penerusnya lagi nih. Iya. Penerus, jangan berhenti cuman di angkatan 20 aja nih. Jadinya aku direkrut gitu. Alhamdulillah. Oke. Berarti buat regenerasi dari angkatan 20 ke angkatan 21. Yes, betul. Oke. Nah, harapan apa sih yang bikin kalian tetap semangat nih ngejalanin PKM, PM ini kan? Terus juga apa yang harus kalian lakukan buat kedepannya gitu? Apa yang dampak dari tadi perkembangan limbah jadi bahan yang baru lagi yang bisa dipakai dan lain-lain? Mungkin bisa dijawab sama Kak Nisa ya Kak? Jadi kan PKM ini nggak cuma berhenti di sini ya. Itu yang kemarin itu baru lolos jadi proposalnya. Oke. Setelah ini tuh masih banyak banget yang harus kita selesain. Salah satunya mengaplikasikan proposal yang udah kita buat. Jadi di proposal itu kan kita udah ngerancang tuh kita mau ngapain aja, kita mau ngasih hasil output apa aja buat ke mitra yang kita tunjuk itu. Jadi kita ngelakuin itu sampai kisaran waktu 4 bulan. Itu sampai September akhir. Nah, setelah itu belum berhenti, itu masih ada laporan yang harus kita urus. Itu ada laporan kemajuan dan laporan akhir. Nah, selama penyusunan laporan itu kita di setiap harinya itu juga ada pelaporan catatan harian atau disebutnya lookbook deh. Lookbook keuangan sama kegiatan. Oke. Itu harus kita isi tuh setiap hari sampai selesai nanti 4 bulan nanti. Nah, setelah itu harapan kita nih setelah nyelesain semua itu kita pengen banget ngewakilin kampus buat lolos ke PIMNAS atau Oke. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Itu tuh bener-bener kalau misalnya kita lolos itu bener-bener ngebanggain banget deh, karena yang lolos di situ tuh rata-rata univ top semua gitu Oke, loh, oke. kayak UGM, UI dan semacamnya. Dan ya kalau misalnya kita lolos, amin ya. Amin. Itu Semoga bener-bener harus lolos sih ini. bener-bener aduh seneng banget sih pasti. Oke. Nah, mau nanya sama Kak Nisa nih, Kak. Kan berarti kalian ada produk yang kalian bikin. Terus juga ada perencanaan-perencanaan tadi kayak lookbook keuangan dan lain-lain. Nah, mau tanya sedikit, pendanaannya itu dari mana sih, Kak? Nah, kalau untuk pendanaan itu kita dapat dari Dikti dan ada juga sumbangan dari kampus. Oke. Kalau waktu itu kita ngajuinnya itu sesuai di
proposal yang udah kita ajukan ke Diktia itu 5.200.000, tapi kita alhamdulillah cairnya tuh 5.700.000. Oke. Tapi untuk dari kampus itu kalau nggak salah 1.750.000. Jadi dana itu nanti kita kelola buat selama kegiatan 4 bulan itu. Oke. Nah, dalam pembuatan minyak jelantah ini kira-kira prosesnya tuh memakan berapa lama sih, dan terus bahan-bahan yang kalian butuhin tuh apa aja sih, Kak? Kalau misalnya berapa lamanya ya, dari kan minyak cair ya. Terus kalau misalnya dari minyak sendiri sampai padat itu kurang lebih 6 jam doang, tergantung suhu ruangan. Nah, tapi misalnya nih, ini kita buat pagi. Ini kira-kira maghrib ini udah padat. Tapi untuk bisa dipakai sendiri itu kurang lebih sampai 14 hari. Jadi kalau misalnya ini dipakai kan nggak langsung dipakai kayak oh ini maghrib jadi besok enggak. Bisa langsung dipakai gitu berarti enggak? Belum bisa. Oh, harus Jadi nunggu 14 hari dulu. Karena kan minyak yang bersifat asam sama soda apinya kan bersifat basah. Itu kalau misalnya disatuin kan netral, tapi untuk netralnya sendiri itu nggak langsung netral pas sekarang. Kalau jadi kan boleh dibilang minyak jelantah ini jadi sabun ini bukan hal yang baru, udah banyak banget sebenarnya di luar sana, dan udah ada juga kayak jurnal-jurnal penelitiannya. Nah, penelitian di jurnal itu bilang kalau misalnya kurang lebih antara soda api sama si minyak itu netralnya bisa sampai 14 hari Oke. aman digunakan. Terus untuk bahan-bahannya selain minyak jelantah itu ada apa aja, Kak? Jadi bahan utamanya itu minyak jelantah, soda api sama air. Terus kalau misalnya kan ini minyak jelantah kan kalau dibilang agak bau gitu ya, jadi bisa ditambahin pewangi sama pewarna. Jadi kan sebenarnya hasilnya itu putih, tapi karena kita ada nambahin pewarna kayak warna merah, warna hijau, itu bebas. Terus kalau dibilang asal kita tahu udah takarannya udah tahu, itu gampang banget. Kayak misalnya nih untuk buat 500 gram minyak jelantah itu dibutuhin itu kurang lebih 64 gram soda api sama 190 gram air. Oke. Nah kan air sama soda api dicampur dulu. Nah antara air sama soda api nggak boleh kebalik, nggak boleh air ditaruh dulu di soda api, harus Oke. soda api yang ditaruh ke air. Kalau kebalik itu bisa meledak. Jadi kan soda api kan kayak orang tuh takut sama soda api karena memang seberbahaya itu. Oke. Jadi kalau misalnya udah selesai nih, udah kayak terus soda api kan panas banget. Kalau udah suhu ruang udah dingin, itu baru dicampur sama minyak, terus diaduk. Nah, dia itu sampai kayak kekentalannya itu kayak mayones. Nanti kalau udah kayak mayones bebas deh mau ditaruh pewanginya, bisa pandan atau bisa sembarang. Kalau ini kita pakainya molto. Oke. Sama pewarna, atau kalau misalnya mau putih biasa nggak apa-apa. Oke, jadi kan tadi kan ini bisa digunakan selama 14 hari. Tapi sabun ini tuh kalau poin minusnya tuh kita nggak boleh pakai ke badan. Karena apa? Karena kan kayak bahan utamanya itu soda api sama minyak jelantah. Nah, minyak jelantah kan termasuk limbah ya. Sama soda api itu sifatnya keras. Untuk proses penggunaannya pun kalau misalnya udah jadi padat, kenapa sampai 14 hari? Karena misalnya nih udah jadi sehari udah padat kayak gini, langsung dipakai itu antara soda api sama minyaknya itu belum bisa netral 100%. Jadi bisa masih menyebabkan gatal dan infeksi pada kulit gitu. Dan ini tuh jadi kayak misalnya kita mau nyuci sepatu boleh, mau nyuci karpet, mau nyuci baju pun masih boleh. Dan kalau misalnya dibilang sabunnya ini tuh antara soda api kan bener-bener keras gitu ya. Jadi kalau misalnya soda api aja yang bener-bener yang kayak tadi aku sebutin kayak jadi mayones, itu kalau misalnya kita pegang itu bisa gatel sampai melupuk ke tangan. Bahaya banget loh ternyata. Jadi Oke. Nah, nih mau nanya sama Dedes nih. Dedes, tadi kan udah dijelasin nih soda api, ada air, terus ada minyak jelantah, terus ada pewangi dan pewarna. Kira-kira apa sih keunggulan dari sabun ini sama sabun-sabun yang lain? Mungkin tadi yang pertama udah dijawab ya, soal kalau sabun ini tuh ramah lingkungan, terus juga nggak bikin minyak yang habis dipakai langsung dibuang gitu kan. Mungkin ada kelebihan-kelebihan lain nggak sih, Des? Oke. Jadi gini ya, pertama mungkin balik lagi ke kita aja kan programnya udah pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, terus kedua tadi yang mengenai perihal lingkungan. Nah, mungkin yang tadi pertama ramah lingkungan karena apa? Karena ini kan produk yang dari sampah terus kan kita Daur gunakan, ulang, ya. kita gunakan lagi jadi produk yang bernilai lagi kan, Tak. Nah, terus selain itu mungkin kalau
kita kan jadi bikin sabun ini di KDM ya. Jadi FYI, KDM itu tuh yayasan yang menampung seperti anak-anak jalanan yang mungkin beberapa dari mereka juga tidak memiliki rumah, tidak ada orang tuanya gitu kan. Dan di situ ada beberapa ibu-ibu yang membantu mereka gitu. Jadi instead of mereka beli sabun yang harganya lumayan mahal, dengan mereka menggunakan minyak jelantah bekas mereka masak sendiri, mereka bisa mengirit biaya. Oke. Gitu. Di situ sih. Berarti kalian tuh nggak hanya peduli sama alamnya, tapi juga peduli sama lingkungan sekitarnya ya. Bener-bener tadi pengabdian masyarakat. Iya. Dedis keren loh jawabnya. Iya. Nah, Berarti yang lain nggak keren ya? nggak keren semua dong, keren semua. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Kak Yesi. Tantangan buat mahasiswa kedepannya gimana sih Kak? Apakah harus tetap gini-gini aja atau harus lebih aktifkah untuk kayak gini nih, lebih aware terhadap masyarakat, lebih aware terhadap lingkungan? Apa harus bodo amat nih ya? Apa harus ya udah deh yang penting gue belajar, IPK gue bagus? Apa gimana sih Kak menurut Kakak? Yang pertama itu mungkin tantangan dari yang udah kita lewatin mungkin ya. Yang pertama itu pasti kita harus bisa yang namanya balance antara kayak tugas-tugas kampus kan itu pasti ada ya, akademik, terus juga tugas organisasi, mungkin juga yang ada beasiswa juga, mungkin ada tugas beasiswanya, terus juga sama kegiatan PKM ini. Jadi kan kita harus bisa nyeimbangin empat ini nih, gimana caranya kayak kita ada tugas tapi kita harus nulis juga nih, kita ada tugas tapi kita harus meet juga sama mereka gitu kan. Nah itu kan sebenarnya tantangan yang emang udah kita alamin sih kalau dari kita. Terus yang kedua juga karena kita beda prodi, beda fakultas, bahkan beda angkatan, itu tuh susah banget buat nemuin waktu kapan kita kosong gitu. Itu kayak lumayan susah, jadinya mungkin malam baru bisa gitu. Terus kalau dari luarnya itu kita pernah ini sih dari mitra, jadi tuh kita datang tapi kita ditolak. Itu tantangannya sih, jadi kayak susah juga sebenarnya nyari mitranya gitu. Jadi itu sih paling kalau yang kita alamin gitu. Nah, nih nggak jadi terakhir berarti, terakhir kan ada tambahan lagi. Nah Kak, bukan harapan sih ya, jadi mungkin pesan buat mahasiswa lain nih Kak, mungkin jadi gimana caranya buat kayak gini nih Kakak, tadi kan Kakak udah nyari tahu PKM itu apa, terus juga Kakak cari bahannya apa, produknya apa dan lain-lain. Mungkin ada pesan gak sih buat mahasiswa buat tetap aktif, buat segala macam, buat apa ya, ikutin kan kayak gini program-program yang memang pemerintah tuju buat mahasiswa jauh lebih ke depan lah gitu ya, jauh lebih pemikirannya tadi untuk alam, pemikiran untuk sosial dan lain-lain. Gimana Kak? Mungkin aku mau nyampein aja sih, manfaatin status mahasiswa yang saat ini lagi kita ampun ya. Itu status mahasiswa tuh bener-bener aksesnya kemana-mana gampang. Privilege ya Kak? Iya, privilege banget. Karena kalau apalagi program-program sekarang ya, MBKM, terus kampus magang, terus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka, itu kan udah banyak banget kegiatan yang disupport pemerintah buat mahasiswa nih, biar mahasiswanya tuh ya nggak gitu-gitu aja. Sebenarnya nggak, kalau misalnya emang yang kita tahu nih kegiatan mahasiswa tuh kayak ormawa ya, atau gitu-gitu kuliah doang. kayak gitu-gitu aja kan. Sebenarnya tuh enggak, kegiatan mahasiswa tuh banyak banget dan salah satunya di PKM. Kalau misalnya dari mahasiswanya itu enggak tekun di bidang penelitian kayak gini, bisa dicoba ikut di langsung magang di kegiatan kerja langsung gitu. Itu lumayan loh, SKS-nya 20 SKS, kita nggak kuliah di kampus tapi kita langsung di-convert. Iya, di-convert, langsung dapat nilai plus juga kalau misalnya kita mau ngelamar kerja. Pokoknya manfaatin sih status mahasiswa itu. Karena kalau kita udah lulus, kita nggak ikut banyak hal, itu nyesel banget pasti. Dengerin Sobat Transport. Jadi intinya jangan capek-capek nyari info, terus juga jangan sampai kalian nyanyain status mahasiswa kalian. Nah, terus juga kalian harus punya relasi buat gabung nih bareng-bareng kan. Ayo bareng-bareng kita ikut, misalkan kayak tadi kampus mengajar dan lain-lain, tuh banyak banget program-program pemerintah, khususnya program dari Dikti yang memang support mahasiswa-mahasiswanya. Jadi terima kasih kakak-kakak dan teman-temanku yang keren-keren ini udah mau mampir di sini ya. Oke, jadi itu aja Sobat Translog, jangan lupa buat dukung terus. Kalau nggak salah ada Instagram dari PKM PM ya, gue follow tuh. Coba promoin Kak.
Cewek adalah. Oke, untuk teman-teman mahasiswa semuanya, kita kan nanti di akhir itu ada kayak dokumentasi, karena namanya pengabdian masyarakat itu ntar itu dilihat itu dari Instagram. Jadi kayak harus ada video-video, foto-foto yang kita post. Nah, kita juga udah ada nama tim, namanya itu Cahaya Bumandala yang artinya pelindung bumi. Jadi untuk teman-teman semuanya, sobat Translog, jangan lupa untuk follow Cahaya Bumandala untuk membantu mendukung program kreativitas mahasiswa yang kita jalani saat Yang ini. enggak translog juga nggak apa-apa kok. Iya, yang nggak translog. Semuanya nggak Pokoknya apa-apa. semua yang nonton, ya. Oh aja. Pokoknya kalau apa nggak follow terus nggak bantuin like, unfriend, ya. Oke, nanti berarti gue boleh ikut dong. Misalkan kayak pengabdian masyarakatnya, foto-foto segala macam ya. Boleh banget, boleh. Bang Kang Don, foto juga boleh. jadi kang foto Bang Don. Oke, udah thank you teman-teman buat waktunya. Thank you juga udah nyempetin ke sini. Thank you juga buat kalian yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan di skip-skip ya. Oke. Jangan lupa like, komen dan Dedes apa? Dan follow aku. Oke, bye bye. Thank you. Jangan lupa. Dadah, dadah. Yeay.